Viral kota gaib Saranjana nampak di balik foto dokter cantik asal Kota Baru. Jelang akan dirilisnya film horor yang diangkat dari cerita kota gaib Saranjana, jagat dunia maya dihebohkan dengan foto seorang dokter yang berdinas di RSUD Kota Baru, Kalimantan Selatan, berlatar belakang menyerupai kota Saranjana. Yang bikin bulu kuduk merinding, kota Saranjana merupakan kota gaib yang diyakini warga sewilayah Kalimantan Selatan karena keangkerannya. Setelah diamati dengan cermat, foto yang diambil dari salah satu tempat pariwisata unggulan Kota Baru, yakni Bukit Mamake, nampak sekali membelakangi gemerlap kota dengan gedung-gedung tinggi menjulang. Lantas, seperti ini penjelasan dokter yang diketahui bernama Devi atau pemilik foto yang viral tersebut. Apa mana HP lihat dong kayak gitu kan, terus lihat kok satu foto ini beda lah sama foto lain. Kalau kan banyak pendapat netizen kan sebenarnya yang penuh itu lampu itu biasa kok, ya emang lampunya biasa, lampunya kasat mata kok, emang itu lampu daerah pesisir perkotaan. Lampu yang di seberang itu memang dia bagang kan, memang banyak bagang kan, jadi ya itu emang biasa. Cuma yang agak mengganjal itu adalah di belakang lampu itu seperti ada bangunan-bangunan tinggi. Cuma itu persepsi tergantung mata memandang kan kayak gitu kan. Cuma karena ulun ya percaya dengan adanya alam gaib apalagi di Kota Baru. Cuma kalau menurut ulun foto itu bisa aja efek cahaya yang tertarik kah atau ngeblur atau sebagainya, dan itu memang bukan kompetensi ulun nggak mendalami bidang perfotoan, jadi kurang ngerti itu secara ilmiahnya dijelaskan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah melakukan astral projection ke kota gaib Saranjana. Tapi sebelum narasumber kita bercerita lebih panjang lebar lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Assalamualaikum Kak Maya. Waalaikumsalam Bang Ketemu Ale. lagi, nggak bosen-bosen ya? Jangan bosen justru. Iya, jangan bosen. Oke Kak Maya, nih kita penasaran banget ya. Beberapa hari ini berseliweran di TikTok, di sosial media itu tentang kota gaib Saranjana. Oke. Dan itu percaya nggak percaya ada foto dari seorang dokter yang foto di Kota Baru Kalimantan Selatan itu, dan di belakangnya itu terdapat bangunan atau lampu kelap-kelip di malam Kayak hari. gedung gitu Kayak ya? gedung, betul. Nah, banyak orang yang berspekulasi itu editan atau itu hanya apa bla 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 bla, banyaklah seperti itu ya. Tapi menurut Dokter Devi, dia udah klarifikasi nih bahwa itu foto ternyata asli gitu katanya. Nah, di situ tadi kan ada udah ini Kak ya, apa namanya? Udah klarifikasi Dokter Devi tentang keaslian foto itu. Wow, Kak, ada kayak gitu. Ya gimana ya? Saya juga orang awam, ini bener nggak sih? Apa ada gitu? Percaya nggak percaya?
Jadi sebelum Kak Maya menceritakan waktu dia melakukan astral projection ke kota baru, apa namanya? Kota Kota Saranjana. Saranjana itu, kembali lagi ke diri teman-teman ya. Boleh percaya, boleh tidak. Boleh misalkan, ini nggak percaya. Ada yang bilang, wih gue percaya, alhamdulillah gitu. Pokoknya kita terima semua Kak Maya ya. Iya, Karena itu dari pribadi masing-masing. betul. Karena gitu. kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan. Betul, karena kepercayaan itu nggak bisa dipaksakan. Oke Kak Maya ya, Oke. siap ya. Siap, siap. Siap, penasaran banget nih waktu astral projection ke kota Kota Saranjana itu. Saranjana. Oke Kak Maya, jangan lama-lama deh, nanti bosen nih teman-teman. Ya, Asik. Oke, langsung aku aja Kak mulai Maya. aja Ya, ceritanya. silakan Kak Maya. Jadi beberapa bulan lalu itu gue itu berkumpul nih sama orang-orang yang bisa dibilang supranatural lah. Oke, belum gitu. Kak Maya nanti. Belum Tapi ya? sebelum Kak Maya bercerita lebih panjang lebar lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Iya Kak Maya, cepet kelupaan tadi. Iya, ya silakan Kak Maya. Oke, jadi beberapa bulan lalu itu gue itu berkumpul di satu tempat yang memang itu kita udah biasa ngumpul di situ sama orang-orang yang bisa dibilang ilmu supranaturalnya udah tinggi lah gitu. Awalnya juga Maya nggak kepengen ke situ, cuma memang karena diundang, ya udah kita datang kan ke sana. Itu ada 7 orang, termasuk Maya nih. Ada 7 orang, kita ngumpul-ngumpul di satu pendopo. Itu ada di Jawa Barat. Kita ngumpul-ngumpul di sana dengan tujuan sih awalnya itu memang mau pengajian. Oke. Gitu. Jadi selesai dari pengajian itu kita ngobrol-ngobrol. Karena ada salah satu nih orang yang udah Maya anggap sebagai saudara lah. Dia tuh memang asli orang Kalimantan. Iya, Oke. memang dia orang Kota Baru kan. Awalnya tuh kita nggak ngobrolin Saranjana. Kita ngobrol-ngobrol tentang kayak benda pusakanya si orang ini nih yang diceritain sama dia yang dari Kalimantan. Itu dia kan punya kayak mandau gitu kan. Awalnya itu dia cerita-cerita tuh tentang barangnya dia. Maksudnya dalam artian barang pusaka, benda pusaka gitu Oke. kan. Terus di situ Maya penasaran karena kan banyak juga nih yang bilang orang Kota Baru tuh udah nggak awam lagi dengan Saranjana. Nah, awal-awalnya di situ kita mulai deh nanya-nanyain soal Saranjana. Dan di situ yang orang ini nih biasa Maya panggil paman lah ya. Oke. Nah, si paman ini bilang, mau nggak kalau misalnya kita main astral, katanya gitu kan. Terus Maya bingung kan, maksudnya main astral gimana? Iya, Maya kan penasaran nih sama kota Saranjana. Yang namanya kota gaib itu bisa kita tembus dari mana aja. Dia bilang kayak gitu. Oke. Yang penting kita tahu kuncinya. Nah, di situ juga Maya masih ambigu gitu dengan apa sih maksudnya dia gitu kan. Ya udah, Maya ikutin aja karena kan Maya juga punya kemampuan yang udah bisa ngejalanin astral projection. Nah, di situ Maya bilang, kayaknya kalau Maya ngejalanin astral sendiri ke Saranjana nggak bisa deh. Soalnya Maya ke Kalimantan aja belum pernah gitu kan. Oke. Nah, di situ dia bilang, ya udah ikutin aja. Paman bisa kok ngebukain gerbangnya supaya Maya bisa nembus kota Saranjana itu. Nah, di situ masih kayak percaya nggak percaya gitu, kayak denial banget gitu kan, bingung masa iya sih kok bisa, sedangkan dia itu kan adanya di Kalimantan. Dan di situ dia bilang ikutin aja caranya yang dia ajarin gitu. Dan di situ Maya juga cuma oh ya udah deh boleh gitu kan, karena penasaran juga bener nggak sih gitu. Awalnya itu kayak jangan-jangan gue masuk hipnotis nih gitu kan, takutnya untuk melihat kota gaib itu. Tapi dia bilang tenang aja, soalnya paman masih punya saudara yang memang benar-benar tahu tentang kota Saranjana. Nah di situ mulailah kita astral projection. Ada satu teman juga sih, cuma dia udah lebih dewasa lah. Maya biasa manggil dia tuh bunda. Jadi si bunda ini yang ngedampingin di saat Maya astral projection kan.
Pada saat didampingin itu, seingat Maya nih awalnya dia ngomong gini, kamu ambil uduk dulu kata dia gitu, supaya ngelancarin prosesnya. Oh emang biasanya kan kalau astral kayak gitu kan, kalau Islam gitu lah. Udah selesai ngambil wudhu, terus dia bilang, Maya duduknya di tengah aja, di tengah-tengah perkumpulan kita. Jadi kita kayak bikin setengah lingkaran gitu kan. Dari 7 orang itu. Iya, dari 7 orang itu. Nah di situ dia bilang, nanti kalau misalnya Maya meremin mata, terus nanti kan paman baca kayak apa ya? Kalau di Sunda tuh bilangnya kidung, tapi kalau dia kayak kunci untuk ngebuka kota gaib Saranjananya itu. Karena kan memang orang-orang tertentu aja yang masih punya keturunan orang sana lah gitu kan. Di situ ya udah Maya ikutin cara-caranya dia, disuruh duduk sila, terus fokus, diikutin kuncinya dia. Jadi Maya tuh harus mengulang kata-kata yang dia udah ucapin gitu. Nah itu memang dia ngucapinnya itu kayaknya sih kuncinya memang pakai bahasa Banjar ya. Karena kalau dia lagi ngobrol kadang-kadang suka pakai bahasa itu. Jadi Maya sedikit tahu lah, cuma nggak ngerti itu apa. Setelah dia bacain kidungnya itu atau kuncinya, di situ tuh Maya udah ngerasa kayak, kok perkumpulan kita jadi nambah orang nih. Karena Maya ngelihat di depan Maya itu, tepatnya di belakangnya dia, itu ada 4 orang, tapi ciri-cirinya tuh beda dari kita. Dia tuh pakai bajunya putih-putih panjang gitu kan. Terus kita kan duduk nih, kalau misalnya kita bareng sama mereka itu kan tinggi kita kan sama rata nih. Tapi kalau dia tuh saat duduk aja tinggi banget gitu. Makanya di situ Maya bingung, ini siapa? Cuma nggak berani ngasih tahu karena kan dia lagi bacain kuncinya itu kan. Di situ fokus, terus dia bilang, nanti kalau misalnya badan Maya udah ngerasa bergetar, semua badan udah dingin, itu berarti udah berhasil. Cuma nanti nunggu aja ada yang jemput gitu. Nah di situ ya kita hening semua kan, karena dia lagi bacain kidungnya itu. Pada saat dia terus baca itu, Maya ngeliat, loh kok ini orang semakin deket gitu. Jadi kayak mau ngajak, ayo ikut gitu. Dia tuh udah mulai nyamperin Maya gitu kan. Terus di situ memang ya udah Maya pasrah aja. Dia bilang, matanya ditutup aja kata dia gitu, biar lebih fokus. Jadi dalam hati Maya tuh kayak, ini beneran gak sih gitu. Secara kan jauh gitu kan ya Kalimantan. Terus dia bilang, pokoknya Maya harus fokus ya, apa yang paman keluarin kata-katanya Maya ikutin aja. Di situ kita udah ikutin lah tata caranya dia. Memang Maya ngerasa dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh udah bergetar banget. Terus udah dingin banget kan. Terus dia bilang, Maya fokus ya, soalnya udah ada orang yang datang, warga dari Saranjana. Dia bilang kayak gitu. Terus dalam hati Maya, iya kayaknya gue udah lihat deh, ini orang 4 ini nih kayaknya. Soalnya dari kumpulan kita tuh nggak ada yang pakai baju putih-putih gitu kan. Apalagi tuh bajunya bener-bener kayak gamis gitu loh. Udah putih-putih semua. Terus yang Maya sadar itu dia duduknya tuh nggak napak ke bawah gitu. Jadi dia kayak ngambang gitu. Dan itu orangnya tinggi-tinggi banget kan. Selesai dari dia ngomong kayak gitu, dia megang di sini nih di tengah-tengah alis, ditekan sama dia. Itu telinga udah nggak kedengeran lagi suara dia ngomong gitu. Orang-orang yang ada di situ tuh Maya udah nggak denger lagi dia ngomong atau apa. Jadi yang kedengeran tuh cuma kayak suara nging gitu, kayak udah mendengung gitu ya. berdengung telinganya gitu kan. Pas udah itu dia bilang, Maya bisa buka mata. Soalnya sekarang Maya udah bukan ada di sini lagi, tapi udah ada di gerbang kota Saranjana. Tapi tergantung mereka tuh ngajaknya sampai di pintu berapa. Nah di situ Maya mulai dibangunin tuh sama dia. Emang bener-bener ngerasa banget udah badan tuh udah diangkat gitu, udah berdiri. Terus dia bilang, pokoknya seingat Maya itu omongannya dia sama persis kayak si nada bicaranya si paman ini nih, pakai bahasa Banjar gitu kan. Itu memang dia nggak ada pergerakan dari mulut gitu kayak ngobrol, cuma memang terdengar suaranya dia, jadi kayak suara hati gitu. Dan di situ Maya dalam hati ngomong, gue nggak ngerti bahasa lu gitu, apa sih yang diomongin gitu kan. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, tenang aja, aku paham kok apa yang kamu omongin, aku bisa berbahasa sesuai sama bahasamu, dia bilang kayak gitu. Dan di situ dia ngajak suruh ngikutin dia, tapi memang dia tuh nggak ada bener-bener gerakan mulutnya tuh nggak ada gitu. Dia diem aja tapi
ada suara. Nah di situ dia ngediriin Maya, bangunin, terus disuruh ngikutin dia. Kan Maya ngikutin dia tuh jalan kan. Oke. Kok ini di mana ya? Kayak kotanya tuh bersih banget, nggak ada sampah secuil pun. Dan pada saat dia ngebangunin, Maya ngelihat dia kan berdiri tuh posisinya kan. Itu kurang lebih kayak 3 meteran gitulah tingginya dia. Sampai bener-bener ngedengek gitu loh ke atas ngelihatnya. Terus dia bilang, kita tuh di sini tuh welcome banget, istilah ibaratnya bahasanya kita gitu kan. Kalau di sini tuh orang yang memang berhasil masuk ke kota Saranjana berarti tuh udah diizinin sama kita, dia bilang. Diajaklah ke suatu tempat. Tempatnya itu kalau Maya deskripsiin itu kayak kerajaan. Itu gedungnya itu sampai menembus ke awan. Jadi kayak awan itu setengah menutupi gedung itu. Oh. Ya, itu bersih banget kotanya, terus gede banget kan. Dan yang anehnya lagi, pada saat Maya diajak masuk ke gerbang itu, gerbang awal, di situ Maya ngeliat bawahnya itu tuh kayak ada air-airnya. Tapi ketika kita injek, kaki kita nggak basah. Wih. Iya itu, ya masya Allah deh, itu indah banget di situ tuh sampai Maya tuh kagum gitu. Ini dunia apa sih gitu? Apa jangan-jangan ini yang dibilang tempat yang masih dirahasiakan sama Allah gitu kan? Karena kan ada kata-kata jannahnya kan. Di situ Maya juga agak, aduh gimana ya, takut nggak bisa pulang gitu. Terus Maya inget nih dari kata-katanya si paman, kalau dikasih makanan atau minuman jangan pernah dicobain. Soalnya takutnya itu udah terkunci sama dia. Karena banyak orang dari Kota Baru yang hilang terus nggak pulang lagi. Jadi dia katanya dinikahin sama warganya si Saranjana itu. Awal dari gerbang pertama itu ngelihat udah keanehan dari lantainya. Lantainya udah kita injek kok nggak basah, tapi kita lihat itu ada air yang bener-bener mengalir gitu airnya. Dia tuh ngajakin Maya masuk ke dalam, dan di situ Maya ngeliat ada satu pohon, pohonnya besar banget, tapi buahnya kayak anggur. Cuma itu bentuknya gede-gede banget anggurnya. Jadi satu gompiok si anggur itu tuh kayak satu buah anggur itu segede jeruk gitu. Jadi emang gede-gede banget, gede-gede banget dari buahnya. Terus daunnya itu memang dari emas. Daunnya dari emas sampai Maya, ih ini apa ya gitu kan? Kok bisa gitu? Daun di situ tuh emas gitu kan? Terus dia bilang, jangan heran, inilah dunia kami. Dia bilang gitu. Terus Maya cuma nunduk, nggak bisa ngomong apa-apa. Dalam hati tuh kayak nyebut terus gitu. Kok ini bagus banget? Ini apa? Gitu kan? Diajak lagi lah sama dia. Ketika masuk ke gerbang selanjutnya, jadi itu kerajaannya tuh kayak gerbang itu tinggi-tinggi banget. Terus emas semua kan, arsiteknya tuh emas semua. Emas semua. Gila ya. Dan pada saat terang aja tuh lampu itu terang banget gitu. Jadi bukan cuma malam, karena pada saat Maya di sana tuh nggak nemuin waktu malam gitu. Jadi memang siang terus, tapi memang lampunya itu semua nyala pada saat siang itu. Di situ ada perempuannya cantik banget, dan laki-lakinya juga cantik, ganteng-ganteng banget. Tapi gantengnya itu susah dideskripsiin, gantengnya di dunia nyata gitu. Jadi itu Maya belum pernah lihat deh makhluk kayak gitu kan. Ganteng banget, terus ramah-ramah banget, semua pada nyapa. Dan si perempuan-perempuan ini tuh kayak sibuk dengan aktivitasnya sendiri, cuma tetap nyapa orang baru gitu yang masuk ke situ. Oke. Pakaiannya sama semua. Sama semua, putih-putih semua, nggak kelihatan aurat kaki. Jadi yang kelihatan cuma muka sama telapak tangan gitu. Dan kepalanya semua pakai sorban. Dan yang perempuan itu Maya lihat itu pakai kerudungnya tuh kayak syar'i banget gitu semuanya. Nggak kelihatan, justru cuma kelihatan dari raut mukanya aja. Itu kelihatan. Di situ dia senyum, dia nyapa. Cuma Maya ngebalikinnya lagi kayak, ini tuh sebenarnya gue disapa sama manusia atau sama bangsa mana gitu kan. Lanjutlah diajak ke gerbang kedua. Di gerbang kedua dia bilang, ini tergantung sama amalmu. Kalau kamu bisa nembus sampai ke gerbang 7, itu berarti kamu bukan orang yang biasa gitu. Aura kamu udah luar biasa. Tergantung kamu bisa nembusnya sampai ke pintu berapa.
Di situ Maya jalan sambil ya udah kayak komunikasi biasa, kayak kita gitu, kayak biasa ngobrol. Cuma memang pergerakan mulut kita nggak terbuka sama sekali. Diajaklah ke gerbang kedua. Di gerbang kedua itu Maya ngelihat ada meja makan, itu gede banget meja makannya, dan di situ lagi-lagi terisi buah, tapi buahnya yang ukuran di dunia nyatanya sama di dunianya mereka tuh beda. Itu bener-bener gede-gede banget. Dan di situ mereka tuh jalan, entah dia ngambang atau gimana ya, karena kan kakinya nggak kelihatan ya. Tapi jalannya dia tuh nggak ada langkahnya. Jadi kayak mengalir gitu, kayak ngambang. Cuma Maya nggak bisa bilang dia ngambang atau enggak karena memang kakinya nggak kelihatan. Itu udah tinggi banget, orang-orangnya tuh tinggi-tinggi banget. Di situ dia sempat bilang, kamu di dunia nyata pernah nggak lihat gedung atau bangunan sebagus ini? Ya memang nggak pernah gitu kan. Memang sebagus-bagusnya gedung di dunia nyata tuh nggak ada yang emas semua gitu kan. Diajaklah sama dia. Kita masuk ke sebuah taman, itu udah lewat ke gerbang kedua, kita masuk ke taman, dan tamannya itu tebingnya itu tinggi banget kayak air terjun. Cuma itu ya udah, itu ngambang nggak tersentuh sama bumi gitu. Jadi kayak si air terjun ini ngambang. Oh, Jadi di bawahnya itu kayak- ada air-air. Kayak di atas ya dia. Iya. Ininya ya. Jadi bukan di bumi, bukan di atas. Jadi kayak ngambang aja. Gitu. Itu udah bener-bener udah ini apa sih gitu, dan airnya itu bener-bener nembus ke dasar bawahnya si air terjun itu udah jelas banget, bening banget. Sampai dia bilang, percaya nggak percaya kamu bisa ngelewatin air ini tanpa kamu harus tenggelam. Jadi dia ngebawa kita jalan di atas air itu. Oh. Gitu. Jadi di satu kerajaan itu ada air terjun tersendiri dari pintu ketiga itu. Diajak lagi ke pintu keempat. Dia bilang, kamu harus cobain makanan kita. Kamu harus minum, kamu harus makan di sini karena kamu itu udah saya anggap sebagai tamu saya. Di situ udah dalam hati, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Takutnya nggak pulang lagi. Yeah. Di pintu keempat itu kan kayak gerbang, pokoknya dari 1 sampai 4 tuh gerbangnya tinggi-tinggi banget. Dan dia tuh ada bacaan tersendiri untuk ngebuka si gerbangnya itu kan. Masuklah kita ke pintu keempat itu. Itu masih dituntun sama 4 orang yang gaib ini. Dituntun masuk ke gerbang keempat. Di situ udah disediain makanan yang semuanya dari emas. Jadi bukan lagi berbentuk buah. Tapi udah Maya tuh udah harus makan makanan yang berupa emas-emas yang ada di meja itu. Terus yang anehnya lagi, dia tuh ngasih ada 2 gelas. Dia bilang, kamu harus minum. Kamu pilih mau minum yang air ini. Yang di kanan itu airnya tuh warnanya emas. Air warna emas, bening. Dan yang di tangan kirinya dia tuh air putih biasa. Dia bilang, kamu harus pilih. Karena kamu udah saya anggap kamu tamu saya. Terus Maya bilang, maaf saya nggak bisa minum gitu. Saya nggak mau nyobain makanan atau minuman yang kalian sediakan. Karena kita beda dimensinya, beda alamnya. Dia sih nggak marah. Dia senyum. Senyumnya itu benar-benar menghargai dan sopan banget. Si perempuan-perempuan itu juga jadi kayak bidadarinya gitu, kayak melayani semua aktivitasnya mereka. Dan di situ Maya ngelihat ada 2 nenek-nenek. Tapi itu Maya rasa kayak dari dunianya manusia. Soalnya ada yang membedakan antara mukanya si nenek ini sama si warga yang Saranjananya itu. Maya ngelihat si ininya, belahan bibirnya nenek-nenek itu sama kayak kita, ada belahannya. Oh. Jadi kalau tapi emang bener ya, nggak ada belahan bibir gini. iya, rata gitu, rata. Terus kayak mukanya tuh sebenarnya kita udah tahu nih perbedaannya dia, tapi kayak dibuat lupa. Nah di situ Maya ingat karena ngelihat si nenek-nenek itu. Dia bilang, kalau kamu makan, kalau kamu suka dengan makanan kami di sini, ya kamu di sini aja gitu. Karena di sini lebih indah dari duniamu gitu. Dia bilang. Tapi Maya nggak mau nerima makanan atau minuman yang dia kasih. Di situ tuh dalam hati, gue pengen pulang gitu. Takutnya gue nggak bisa balik lagi gitu kan. Karena memang dari hati tuh kayak enak deh tinggal di sini. Semuanya tuh dari mobilnya, dari alat-alat transportasi yang di sana itu ngambang semua. Oh. Terus dia bilang, di dunia kamu ada nggak mobil atau apa namanya kayak perahu gitu yang tadi kita lewatin si air terjunnya itu,
itu kan nggak kesentuh sama airnya. Jadi semuanya itu kayak ngambang dan nggak bersatu gitu kan. Ya nggak ada gitu di dunia kita, yang ngambang cuma pesawat aja, nggak ada selain pesawat gitu kan. Kalau di sini semuanya itu ya kayak gini. Kita udah lebih modern dibandingin bangsa kamu katanya. Terus dia ngasih satu clue gini. Nanti suatu saat di dunia nyata kamu pasti akan ada mobil yang seperti kami. Dia bilang kayak gitu. Jadi di situ Maya cuma kayak ngelirik kiri kanan atas bawah kayak aneh gitu. Memang kayaknya di mimpi pun nggak pernah deh masuk ke tempat yang memang seindah itu gitu. Pada saat dia mau nganterin ke pintu kelima itu nggak bisa. Jadi Maya tuh kayak antara mau masuk tapi pintu tuh nggak kebuka. Dia bilang cukup sampai di sini, perjalanan kamu kami antar sampai ke sini. Lihat ini betapa indahnya tuh di alam kami, kata dia. Ada satu pertanyaan yang dalam hati Maya tuh, aku pengen nanya tapi takut gitu kan. Karena penasaran. Jadi waktu di dunia nyata itu kan katanya pernah ada yang bilang juga ada yang mesen mobil-mobil mewah, handphone mewah gitu Ya, kan. pernah. Untuk saya baca dikirim juga. ke kota itu gitu. Cuma dari hati pun gak bisa terungkap gitu, gak bisa Maya ucapin sama dia. Pada saat dia bilang udah kamu cukup sampai di sini aja, di situ baru Maya ngedenger suara keramaian di dunia nyata. Jadi udah ada suara-suara dan awalnya itu badan udah terasa yang tadinya dingin itu udah ya kayak biasa lagi. Oh, berarti udah sadar lagi Iya. nih. Jadi udah pada saat udah sadar, di situ kan si paman masih di depan tuh, di depan. Jadi posisi kita nggak berubah sama sekali. Terus dia bilang, siapa tadi yang ngejemput kamu gitu? Kamu lihat ada orang aneh nggak? Atau di sini ada yang kamu lihat nggak? Ada 4 orang gitu. Dari awal tadi paman kidung atau bacain kuncinya itu udah hadir orang itu. Cuma Maya nggak bisa nanya gitu kan. Yaitu warga dari kota gaib Saranjana. Yang gaib itu bisa kita tembus dari jarak manapun. Si paman ngomong kayak gitu kan. Percaya nggak percaya, ya memang kita itu dengan bangsa gaib itu apa ya, berkesinambungan gitu ya. Berdampingan. Iya, berdampingan. Jadi memang ya udah itu nyatanya seperti itu. Kota gaib Saranjana itu memang ada. Bahkan dari peta itu ada gitu Saranjana, cuma tempatnya yang masih misterius. Betul. Nah, Ada di situ deh. banyak katanya di Kota Baru keberadaannya ya. Memang kayak dibikin ada kayak gerbang gitu ya modelnya. Iya. Itu sih kalau setahu Maya sih dari si paman bilang itu di gerbang gaibnya itu memang di pantainya itu loh. Betul. Iya, itu kalau misalnya kita punya kemampuan untuk melihat si gerbang gaibnya itu pasti akan kelihatan. Karena kan Maya belum pernah ke sana. Sampai sekarang pun paman masih bilang kayak ngumpulin uang nanti kita ke sana gitu. Kita langsung lihat dan memang pengen banget ngebuktiin nanti kita benar-benar perjalanan penelusuran langsung ke sana. Tapi sampai sekarang memang belum bisa ke sana gitu. Wah, ngeri kalau misalkan gak balik lagi. Soalnya banyak ini juga Kak, banyak orang yang sudah berhasil menembus ke kota Saranjana ini kan. Kayak yang saya pernah dengar juga atau saya nonton atau kalau nggak salah ya, itu kurir nih. Kurir nganterin paket, dicari-cari nanya sama warga di Kota Baru itu, ini nggak ada nih alamat sini gitu kan, ini alamatnya nggak ada, dia tuh blok apa gitu, tapi kotanya tuh nggak disebutin kalau kota Saranjana. Jadi nggak ada yang tahu nih. Pas dia nyampe udah mau pulang, ada kakek-kakek yang manggil, mau kemana katanya gitu, mau nganterin ini katanya, kasih lihat, oh ini namanya siapa ya, kalau nggak Verina siapa ya gitu lupa, oh di sana katanya, nanti kamu lurus aja. Nah padahal nih jalan di depan dia itu tadinya nggak jalan, dia kayak ngibasin
sapu tangan atau kayak gitu. Dia ngibasin gitu, tiba-tiba ada jalan. Ya udah, dia pamit pulang tuh sama kakek-kakek. Lurus. Itu jalannya tuh bagus katanya, bagus tapi lurus terus jalan. Iya memang. Nah, dia ketemu nih alamatnya. Diketok nganterin paket katanya. Ya, pas mau pulang hujan. Jadi dia disuruh nunggu dulu tuh katanya. Nunggulah dia kok lama-lama tuh akhirnya apa ya, dia diajak, ini kamu di sini aja, kita nanti ikut lomba 17 Agustusan katanya. Gitu. Jadi dia ya udah ikut dia. Karena dia heran kan, ini kok banyak gedung-gedung pencakar langit tinggi kayak gitu. Ikutan dia, menang juara 2. Juara 2 itu dapat emas 4 kilo apa? Kayak batangan gitu ya. Kayak batangan. Iya. Terus sama dia dibawa. Katanya sih sampai sekarang masih ada apa gitu. Nah itu sempat, kalau kita dipikir sama logika ya, masa sih, iya kayak gitu. Dari omongan dari mulut ke mulut ya gitu-gitu doang, katanya nggak bisa dipercaya lah atau apa gitu kan. Tapi itu balik lagi ke diri kita masing-masing nih, mau percaya ya ada gitu loh, ada pernah yang mengalaminya gitu. Tapi kan kalau dari juru kuncinya atau kunciannya kan si Puabella itu kan memang ngebuka ya. Jadi dia open banget untuk wisatawan luar Kalimantan yang memang bener-bener pengen ngelihat asli kota Saranjana, dia bisa nganterin. Bahkan dia kan punya nomor telepon orang sananya, ketuanya si Saranjana. Cuma pada saat dicek nomor teleponnya itu nggak terdaftar sama sekali. Tapi pada saat ditelepon itu ada yang ngangkat. Dia ngobrol. Ini ada tamu loh mau ke sana, diizinin atau enggak? Dia bilang ngelihat auranya, kalau memang sesuai sama kita bisa masuk. Dan bahkan dia punya KTP kota Saranjana, si Puabella itu, si bapak-bapak kunciannya itu. Memang KTP-nya itu kayak wapak jatuhnya. Ada tulisan-tulisan Arabnya, terus agak gede gitu kayak jimat gitulah jatuhnya. Dan kalau menurut si paman ini, dia bilang di sana itu kalau misalnya ada anak kecil main ke kawasan yang udah masuk kota gaib Saranjana itu, jadi orang tuanya si anak-anak ini tuh udah nggak heran lagi. Dia bilang paling main ke kota Saranjana. Pada saat anak itu pulang, ditanya sama orang tuanya, itu beneran dia bilang dari Saranjana. Memang udah bukan hal tabu lagi kalau di sana tuh. Udah biasa. Udah biasa, iya. Bahkan masuk. ada kurir yang waktu itu nganterin handphone ya, sebelum boomingnya brand Apple. Itu pada saat pertama kali itu lagi booming-boomingnya, itu udah ada yang mesen banyak banget katanya. Tapi nggak ada tujuannya, dan dia tuh diarahin ke satu pohon, disuruh taruh di situ. Pada saat dia udah taruh di situ, dia kan bertanya-tanya nih dalam hatinya, apa nggak diambil orang gitu kan, ditaruh di situ. Pada saat dia nengok lagi ke belakang, itu udah hilang barang-barangnya. Terus mobil-mobil alat berat itu beberapa puluh dipesan, ya udah hilang kayak gitu aja. Ya, taruh di sana, tiba-tiba hilang. Iya. Tapi uangnya itu nyata, uang yang diterimanya itu nyata. Gitu. Waktu Kamaya itu berarti sampai cuma sampai pintu 4 aja ya, nggak sampai tembus ke pintu 7 ya. Iya. Berarti ini taruhlah Kamaya ini bukan diarahin ke kotanya, taruhlah gitu ya, ke suatu istana ya. Gitu. Memang paling besar banget itu. Itu yang paling. Jadi tujuan kita datang dituntun sama dia itu, mata kita tuh tertuju sama satu bangunan yang sangat-sangat gede itu, yang Maya masukin karena itu. Kerajaannya. Kayaknya gitu. sistemnya dia kayak kerajaan. Tapi memang samping-sampingnya itu memang bagus banget. Jadi alam yang gedung-gedung gede itu sama kayak alam-alam air terjun atau gunung itu berdampingan gitu, kayak deket-deket gitu loh. Itu bagus Berarti banget. Kalau dibandingkan ya mungkin 11-12 mungkin kayak Dubai kali ya. Kalau menurut Maya lebih mewah sih. Lebih mewah. Lebih mewah. Susah di deskripsinya, kayak Dubai kan udah mewah banget ya, Mewah menurut banget, kita ya. betul. Tapi itu lebih lagi.
Oh. Jadi Oke, salah satu nih, kayak saya penasaran banget sama kendaraan mereka nih, iya. mobil Iya. taruhlah nih ya. Oke, di sini mungkin ada mobil merek A, merek B, merek C gitu kan, dengan jenis istilahnya mobil yang keren, mobil sport juga udah keren banget Iya. kan di sini gitu. Nah kalau di sana itu bentuk mobilnya tuh apa, ada sayap atau apa kayak gitu Kak? Penasaran nih saya. Kalau yang Maya lihat itu sayap nggak ada, dan bannya pun tuh tertutup sama bodi mobilnya. Jadi benar-benar emas semua gitu. Iya, iya. Warnanya tuh nggak ada yang bukan emas, semua tuh emas gitu. Oke. Itu dia tuh jalannya benar-benar, ya kalau mobil kan bisa kita lihat kalau jalan bannya muter kan. Kalau itu nggak ada pergerakan bahwa dia jalan, jadi dia kayak ngambang gitu loh. Slow motion banget untuk perjalanan si mobilnya itu loh, gerak mobilnya itu. Dan itu nggak tahu ya, itu ada yang kita bilang itu UFO apa gimana ya. Tapi yang Maya lihat tuh memang mirip itu. Itu lalu lalang aja di kepala kita. Padahal jaraknya 1 jengkal dari kepala kita gitu ya. Dari kepala Maya tuh kalau bisa diukur tuh 1 jengkal, cuma nggak kena sama sekali. Jadi kayak udah lalu lalang di kepala kita gitu. Luar biasa ya. Itu bener-bener di sini aja Maya udah ngerasa kok ada ya kayak gitu. Apa ya gini loh, mungkin gambaran kecilnya surga kali ya. Kita nggak tahu juga kan ya, maksudnya kok ada gitu yang semewah ini, yang bagus banget gitu, sampai bener-bener nggak bisa berkata apa-apa lagi. Ya katanya mungkin ada drone juga kali, drone yang bisa naik, apa namanya, dinaikin oleh manusia, karena kan udah modernnya kan udah lebih dari kita. dunia, dari Iya. kita gitu. Sedangkan Mungkin modernnya sekarang kan di luar negeri aja orang udah bisa naikin drone untuk manusia gitu. apalagi di sana. Apalagi di sana gitu. Memang katanya juga pernah ada yang nembus sampai ke sana, terus dalam hatinya dia bilang kayaknya pengen tinggal di sini, dan itu nggak bisa pulang sama sekali. Itu banyak tuh. Iya. Saya baca-baca juga itu. Dan setelah Maya jalanin astral itu, ternyata si paman bilang, kamu tadi ditawarin apa gitu. Maya bilang kan, ada 2 minuman yang dia tawarin. Sebelah kanannya dia itu berupa kayak air emas gitu kan, warnanya kuning emas. Terus yang sebelah kirinya itu air putih. Terus si paman bilang, kalau kamu tadi pilih salah satu dari itu, katanya, kamu pilih yang emas. Biasanya tuh orang tergoda dengan emas, kata dia. Kalau misalnya kamu pilih yang emas itu, nanti kamu akan masuk ke dimensinya jin kafir, katanya seperti itu. Kalau kamu pilih yang air putih, kamu masuk ke bangsa jin muslim. Jadi di situ tuh ada dua kubu dari bangsa jin. Tapi juga Maya nggak tahu gitu kan, wallahu alam itu apa gitu kan. Untungnya Maya juga nggak milih salah satu dari air itu. Itu. Oke, ya. Beruntungnya ya. Tapi nih si penasaran juga sama si nenek-nenek ini tadi nih. Tadi Iya, nenek-nenek. dua orang ya? Nenek-nenek, iya. Dua nenek-nenek ya. Berarti ada kemungkinan si nenek-nenek ini adalah manusia yang kemudian masuk ke kota Saranjana dan nggak bisa balik lagi. Mungkin dengar-dengar dari si paman kan dia ngomong kayak gitu tadi. Kalau misalnya kamu masuk dan nggak bisa pulang lagi, ya kamu nikah sama warga Saranjana. Gitu. Dan ganteng-ganteng Kak. Iya sih, cuma nggak bisa pulang lagi, amit-amit kan. Serem. Udah hidup mewah, bergelimbangan Iya, harta di sana kan. Kayaknya mereka tuh udah nggak mikirin uang lagi kali ya. Ya udah jalan apa adanya aja gitu kan. Udah mewah. Di Dubai aja kan kita udah ngelihat mewah banget gitu kan. Apalagi itu susah digambarin dengan logika gitu. Kok bisa gitu. Makanya Aneh. di Dubai aja nih istilah perbandingannya, pengemis aja per bulannya dapat 1 miliar. Iya. Gitu. Gimana di sana gitu? Makanya. Ada pengemis juga ya di sana? Kayaknya nggak ada kali. Tapi ada satu, kayaknya sih ya, ada satu energi yang besar banget. Kalau misalnya Maya nembus ke pintu kelima, itu ada kayak tumpukan gunung. Bukan tumpukan sih, jadi kayak ada tumpukan-tumpukan yang berbentuk gunung. Itu sih yang dibilang katanya itu ada gunung emas. Katanya. Oh. Kata si paman ngomong kayak gitu. Jadi kalau mau disambungin itu, ya mungkin nanti di generasinya kita juga
mau mendekati hari kiamat kan juga nampak nih gunung emas. Kan kita berlomba-lomba untuk naik ke gunung itu untuk ngambil bongkahan emasnya itu. Ya mungkin seperti itu. Dari si paman sih ngasih taunya kayak gitu. Untungnya kamu cuma bisa sampai di pintu 4 Pintu aja. Takutnya kalau semakin ke sana kamu semakin ditunjukin kemewahannya, takutnya kamu masuk ke dunianya mereka gitu. Amazing. Wah, berarti nanti apa kalau misalkan nanti ke depannya ada kita mau penelusuran atau apa ya namanya itu, kita ke Kota Baru gimana tuh Kak? Kira-kira. Ini sih memang lagi apa ya, kita atur sih ya jadwalnya sama si paman itu, karena kan gini loh, waktu Maya ceritain di channel sendiri itu kan banyak pro kontra ya tentang Saranjana. Dia bilang bohongan, nggak ada buktinya. Dan di sini tuh gini loh, awalnya tuh kita nggak ada omongan untuk astral projection, jadi kita nggak menyiapkan handphone, kamera, kita nggak menyiapkan itu. Kalaupun kita siapkan, apakah bisa nembus tuh ke kamera? Iya. Gitu kan ya, Betul. istilahnya seperti itu. Jadi yang namanya bicara gaib itu ya terserah, mau percaya, syukur, enggak ya udah. Iya, Gitu kan. Ini kan itu. pengalaman Maya pribadi gitu. Betul. Yang memang ditunjukkan bener-bener nyata banget kota gaib Saranjana tuh ada. Gitu. Berarti ini Kak Maya melakukan astral projection ini untuk yang pertama kali. Pertama kali. Udah langsung ke Kota Saranjana ya. Iya, awalnya tuh dipikir tuh bercanda. Masa iya sih kok bisa gitu kan. Dia bilang untuk gaib tuh nggak ada batasan, kata dia. Mau kita tembus dari manapun, kalau kita tahu kuncinya itu akan bisa, kata dia. Makanya di situ Maya penasaran dan alhamdulillah berhasil pulang juga kan, gitu. Luar biasa. Oh, terlepas dari ada atau enggaknya si Kota Saranjana ini, ya itulah cerita yang beredar di masyarakat, khususnya Iya. di Kota Baru, Kalimantan Selatan Betul. ini. Nah, bahkan kan sebelum si video yang viral tadi itu tuh, dulu kan juga foto. ya si fotonya itu sebenarnya dulu juga ada. Jadi handphonenya tuh lebih jadul dan pada saat dia foto di proyek ya, setahu Maya tuh belakangnya tuh sama kayak gitu, gedung-gedung pencakar langit sampai nembus ke awan. Ya itu yang Maya lihat benar-benar kayak gitu, benar-benar sampai nembus banget. Sebenarnya tuh foto yang kayak gitu tuh udah beredar dari zaman dulu Udah pun lama, udah ada ya. yang ngelihat seperti itu. Itu memang ya, memang ada sih kalau menurut pendapat Maya ya. Ya memang ada gitu. Karena mungkin itu salah satu apa ya? Kayak pulau yang memang disembunyikan gitu kali ya. Karena memang dari peta itu ada loh Saranjana. Iya, di peta itu dulunya tuh memang peta zaman Belanda ya, atau apa tuh? Zaman kayak bukan Belanda ya, dia lebih kayak ke zaman purba ya. Jadi dulunya sempet ada terus ya udah hilang kayak gitu. Teluk, namanya Teluk Saranjana. Iya. Gitu. Iya, sekarang dihapuskan dari peta, nggak ada lagi. Ya, jadi yang nggak masuk di ini kayak akal logika kita ya. Entah ini konspirasi atau apa dari orang-orang yang katanya sih konspirasi ya tentang yang alat-alat berat ini. Seperti yang kalau kita lihat itu di tahun 90-an. Iya. 90-an ada orang memesan alat-alat berat dari Jakarta untuk dikirim ke Kota Saranjana. Iya. Nah, sampai di sana tuh nggak ada ini kotanya. Ditanyalah sama warga, katanya taruh aja. Karena warga nih udah ngerasa tahu gitu kalau Kota Saranjana ini adalah kota gaib. Betul. Yang terselubung, yang tersembunyi Iya. gitu. Ini mereka nunjukin, taruh aja di sana. Dan ini udah lunas nih pembayarannya. Udah langsung dibayar lunas. Iya. Berarti kan kaya banget nih iya. orang sana bisa beli alat berat gitu. Ditaruhlah sama dia di ujung Kota Baru antara deket laut kayak gitulah. Iya. Yang saya baca ya, yang saya baca ini. Terus udah besoknya itu udah nggak ada lagi alat beratnya gitu. Iya, dan itu juga bukan cuma satu kan, ada banyak. berapa banyak yang dia pesen. Ya memang kalau dibicarakan dengan logika ya sulit ya. Ya sulit. Ya itu dia mungkin yang membuat
orang-orang tuh pro dan kontra tentang Saranjana itu, karena memang yang percaya yang udah pernah ngalamin Betul. gitu. Ya, ya perlu kita ingetin berkali-kali sih Kak ya. Ini emang menurut versinya Kak Maya ya seperti itu gitu. Balik lagi ke diri kita masing-masing nih. Mau percaya silahkan, nggak percaya juga ya silahkan. Mau ditonton alhamdulillah, nggak ditonton di skip videonya ya alhamdulillah. Kita doakan tetap yang baik-baik, sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Yang penting kita sudah menyajikan cerita nih yang hobi dan yang mistis-mistis ini sudah kita sajikan gitu, bagaimana keadaan di sana bagi yang percaya ya. Iya. Oke, dan kita juga nggak menuntut lu harus percaya gue loh Iya. gitu. Nggak bisa dipaksakan. Betul Kak Maya. Oke Kak Maya, tambahan mungkin terakhir Kak Maya, ada yang mau ditambahkan pesan dan pesannya mungkin? Ya mungkin itu aja sih apa yang Maya alamin pada saat astral projection. Ya Maya juga nggak minta kalian untuk percaya, kembali lagi ke kepercayaannya masing-masing. Tapi kalau kalian nggak percaya, ya jangan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik gitu. Betul. Karena setiap kata-kata yang keluar dari jempolnya itu pasti ada hisapnya, gitu aja. Yang penting jaga jarimu, jaga lisanmu. Iya. Ya Kak Maya ya. Ih, kayak orang Seperti baik itu. aja gue ya. Emang baik sih saya. Oke, Jepekers, itulah tadi obrolan seputar kota gaib Saranjana yang dibawakan oleh Kak Maya yang mengalami langsung astral projection ke kota gaib Saranjana. Ya, jangan lupa yang pastinya untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker agar lebih berkembang lagi, maju lagi, subscribernya tambah lagi. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan yang pastinya buat teman-teman yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Maya, terima kasih Iya, sama-sama, buat Bang. waktunya. Wah keren Kak Maya udah bisa ke sana ya. Saya nggak mau, takut nggak pulang, takut terlena Main di aja sana. kesananya ke Kalimantannya. Iya, mungkin ya Kalimantan Iya. kita nyiapin ongkos dulu, baru kita Betul. berangkat ke Kalimantan Kak. Oke. Oke, sampai jumpa.